Mati dulu ya. Mati di atas ya. Mulai ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di saat ini walaupun dalam seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk hadir bersama, berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahim, terutama untuk tawassul bil haqq, nasihat menasihati terhadap kebenaran, untuk memperoleh ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sungguh jamaah, dalam hidup di muka bumi kita sangat dan sangat memerlukan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah lewat pada pertemuan yang lalu hadis sahabat Abu Yahya Suhaib
bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu tentang satu perkara yang merupakan kunci kebaikan dalam semua keadaan, yaitu kemampuan hamba untuk bersabar di atas musibah ad-darra, hal-hal yang menyakitkan, memilukan, hal-hal yang tidak baik, dan sekaligus kemampuan hamba untuk bersyukur di atas musibah as-sarra, hal-hal yang enak, berhasilan dalam usaha dan semacam itu. Karena itu ikhwah, milikilah kemampuan bersabar dan kemampuan bersyukur. Bersabar di balik musibah, mengharap pahala di balik ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pedih, dan kemampuan bersyukur terhadap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ja'ala yataghashsha faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba aba faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mat sallallahu alaihi wasallam qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata man jannatul firdausi ma'wa ya abata ila jibril na'na ila jibril nam'a falamma dufina qalat Fatimah alaiha assalam قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب رواه البخاري. Baik, hadis kali ini dalam bab kesabaran, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanad beliau sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau nukilkan kepada kita hadis yang mulia ini dalam bab sabar dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma ta'kala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ta'kala semakin berat, semakin berat kondisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja'ala yataghashsha, jadilah beliau yataghashsha sampai semacam pincang. Ini kondisi saat-saat Nabi mau meninggal. Faqalat Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba aba. Ya, ini kalimat seruan yang digunakan, kalimat seruan
yang digunakan ketika menghadapi musibah. Pakai wa. Kalau kita aduh atau semacam itu. Kalau menghadapi hal-hal yang memedihkan. Wa karba abah. Duhai betapa berat penderitaan bapakku. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Laisa ala abika karbun ba'da al-yawm. Tidak ada lagi untuk bapakmu kepedihan setelah hari ini. Falamma mat, maka tak kala beliau alaihi salatu wassalam wafat, qalat Fatimah radhiyallahu anha berkata, Ya abata, ajaba rabban da'a. Duhai ayahku, dia adalah sosok manusia yang memenuhi seruan panggilan Rabb-Nya. Ya abata, duhai ayahku, man jannatul firdausi ma'wa. Dia yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abata, ila Jibril nam'a. Wahai bapakku, dia yang kepada Jibril kami adukan. Maksudnya sampaikan sebab berhubungan dengan terputusnya wahyu. Falamma dufin, maka tak kala Nabi SAW dikubur, beliau berkata lagi, radhiyallahu anhu, Ya Anas, aqabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Beliau berkata, wahai Anas, aqabat anfusukum, apakah tega baik jiwa-jiwa kalian menutupi Nabi SAW dengan tanah? Ini tidak tega Fatimah radhiyallahu anha. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa sosok Fatimah radhiyallahu anha, wanita yang tegar, wanita yang sangat luar biasa, pemuka wanita penghuni surga. Ini menghadapi kematian Rasulullah SAW pun ada, dari kalimat ini ada sedikit goncangan. Tapi goncangan yang sedikit ini dibolehkan selama tidak sampai ke dalam perkara-perkara yang haram, niyahah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan kalimat-kalimat yang meraung-raung dan semacam itu. Apalagi kalau sudah keluar kalimat-kalimat ucapan-ucapan kotor. Baik. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada sahabat yang akan mengubur Nabi SAW, tegakah kalian menutupi Nabi SAW dengan tanah? Tentunya sahabat Nabi SAW tidak mau menghinakan Nabi. Hanya ini adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi adalah ridhonya Nabi. Sahabat senang melakukan apa yang Nabi ridhoi. Bahkan ini adalah sunnah untuk anak cucu Adam. Sejak awal terjadinya pembunuhan di antara anak Adam alaihi salam, itu sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penguburan itu, yang meninggal itu dikubur. Kembalikan sejak awal kejadian manusia. Karena itu kalau ada yang penguburannya dibakar, dan yang semakna dengan itu, maka betul-betul keluar dari petunjuk agama, keluar dari asal prinsip-prinsip kemanusiaan. Sudah meninggal harusnya sedih, dibakar lagi. Dan dalam Islam
menyiksa mayat, ya, itu sama dengan kondisinya ketika hidup. Karena itu ketika menggali, ya, tidak boleh sampai memecah tulang, sebab sama dalam kondisi ketika dia hidup. Ini dibakar. Coba lihat bagaimana syaitan merubah agama seseorang, merubah fitrah seseorang. Iya. Dengan pembakaran itu justru dia menyiksa. Iya. Tapi mereka melaksanakannya justru dengan tulus ikhlas. Iya. Ada yang lebih mengerikan. Iya. Tidak dibakar. Seperti diktator itu. Iya. Dibiarkan saja seperti itu, membusuk. Ya, di dalam keranda, kalau kerandanya sudah hancur, mayatnya pun berantakan. Kalau mau dimasukkan lagi ke dalam kerandanya, ya harus potongkan lagi. Iya, sapi seperti mau melakukan penguburan baru. Ada lagi ya, iya, dikasih serigala, dikasih macam-macam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana yang menjadi titik pembahasan kita dalam bab sabar dalam peristiwa ini? Kita bisa lihat dari dua tokoh utama dalam hadis ini. Yang pertama, kesabaran Rasulullah SAW menghadapi kematian. Sebab Nabi itu tidak sama dengan manusia lain. Panasnya sejak Nabi itu berlipat-lipat dari panasnya manusia biasa. Sebab apa? Pahalanya pun berlipat-lipat. Itu aturan untuk Rasulullah SAW. Tapi Nabi tetap sabar. Ilmu yang kedua dalam kesabaran, lihat kondisi Fatimah radhiyallahu anha. Beliau walaupun agak goncang dengan penderitaan yang dialami oleh ayahnya, tapi tetap beliau tidak keluar ke garis-garis yang diharamkan. Dan sangat pantas beliau radhiyallahu anha goncang. Pertama, beliau wanita. Yang kedua, ini ayahnya. Rasulnya, nabinya, orang yang paling beliau radhiyallahu anha cintai. Melihat penderitaan Nabi luar biasa. Apalagi setelah meninggal, sampai akhirnya tidak tega melihat. Walaupun ketidaktegaan itu hendaknya dihilangkan. Sebab justru itu yang dicintai oleh Nabi SAW dikubur. Tapi beliau radhiyallahu anha tetap tidak keluar ke dalam garis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa kegoncangan sedikit dalam menghadapi musibah itu tidak mengapa. Yang penting jangan berketerusan, dan jangan sampai keluar mulut, mengucapkan hal-hal yang diharamkan. Tangan melakukan kegiatan yang tidak pantas. Kaki, dan semacam itu. Tangan mencabik-cabik, memukul-mukul, kaki meronta-ronta, ini tidak pantas. Justru di situ terlihat kesabaran Fatimah radhiyallahu anha. Sebab kecintaan beliau, kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Sampai-sampai
Yang pertama, menyusul Nabi SAW dari keluarga beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ini ada peristiwanya ketika Nabi SAW akan meninggal. Iya, beliau panggil Fatimah, rahasiakan. Aisyah radhiyallahu anha yang melihat pemberitaan Nabi bersedih. Dia melihat Fatimah menangis. Kemudian setelah itu tersenyum atau semakna dengan Fatimah radhiyallahu anha tidak mau memberitakan hal ini. Nanti sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya, sangat penasaran apa itu. Akhirnya beliau pun memberitahu bahwa beliau diberitahu akan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu sebab apa? Nabi dapat wahyu. Bahkan setiap Nabi dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal diberi pilihan. Masih mau hidup, mulia, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memilih Allahumma ila rafiqil a'la. Ya Allah, kepada kedudukan yang tertinggi, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang perlu kita cermati lebih jauh, kondisi Nabi SAW saat meninggal ini sangat luar biasa. Pertama, yang menimpa Nabi berupa cobaan itu berlipat. Jangankan saat meninggal, panas Nabi demam. Demamnya Nabi itu berlipat-lipat dari demamnya manusia biasa. Pernah seorang sahabat Nabi, nanti akan kita lewati. Nabi sakit, seorang sahabat menjenguk. Dia pegang Nabi di balik selimut. Selimut itu sampai panas juga. Sedemikian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Nabi pernah ditanya, "Man asyaddun nasi bala'a?" Siapa manusia yang paling hebat bala yang menimpanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya, para nabi. Tsumma al-amsal fal-amsal." Kemudian yang paling mirip dengan mereka, kemudian yang paling mirip dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak kala semakin berat saat-saat mau meninggal yang dialami oleh Nabi SAW. Itu Nabi yatarasya. Dijelaskan lebih jauh lagi dalam riwayat yang lainnya. Nabi sampai menutupkan kain yang basah ke kepalanya. Semakna dengan itu, Nabi tutupkan kepalanya sampai beliau terpincang. Lihat proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu berat. Ketika Fatimah melihat penderitaan Nabi SAW di sini, beliau sedih. Dia mengatakan, "Duhai beratnya penderitaan Bapak." Hanya Nabi SAW tetap mengatakan, "Laisa ala abika karbun ba'dal yawm." Dalam kondisi berat seperti ini, Nabi tetap tidak melupakan penyampaian ilmu, memberi penjelasan. Ini hamba yang paling sempurna dalam melaksanakan tugas sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetap kesempurnaan akal beliau sangat luar biasa. Laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Tidak ada lagi untuk bapakmu karb, penderitaan ba'dal yawm, setelah hari ini. Ini ilmu bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memang tertimpa apa yang menimpa
manusia mendapatkan penderitaan, kesulitan, lapar, dahaga, sakit, ya, sampai meninggal. Berarti bantahan kepada orang-orang yang menganggap Nabi lebih dari itu, sampai menganggap Nabi memiliki sifat-sifat sebagai Tuhan sudah. Di antaranya menganggap Nabi tidak mati, tidak wafat. Karena itu diyakini di saat bacaan tertentu dalam Al-Barzanji, orang yang baca itu berdiri. Di atas keyakinan Nabi datang sudah. Bacalah salawat, sambutan salam untuk Nabi yang sudah datang di tengah-tengah mereka. Ini keyakinan sesat dan menyesatkan. Dari keyakinan ini berkembang lagi kesesatan yang lebih besar. Berdoalah kepada Nabi. Datang ke kuburan Nabi sama saja kalau datang waktu hidupnya. Jadilah kuburan dibesarkan. Terjadilah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara peristiwa yang sangat hebat di saat Nabi sallallahu akan meninggal, disebutkan dalam hadis yang lain, saat Nabi menutupkan kepalanya, kemudian Nabi terpincang, di saat sadar, Nabi sempat mengatakan, laknatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah betul-betul kepada Yahudi dan Nasara. Mereka telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi ingatkan umatnya, kalian jangan lakukan itu. La taj'al qabri watana yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Coba lihat. Sebab Nabi tahu kesyirikan yang paling besar, yang paling mengerikan, yang paling hebat ikatannya, kesyirikan sehubungan dengan orang soleh, apalagi terhadap Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Sangat hebat ikatan ini. Apalagi Rasulullah sangat betul-betul nampak kebaikan dan kemuliaannya. Ikatan umat terhadap Nabi Muhammad SAW sangat hebat. Dan Nabi sudah melihat pelajaran yang menimpa Yahudi dan Nasara. Bagaimana mereka sepeninggal Nabi mereka, bukan orang awamnya, tokoh-tokoh agamanya yang menjadikan nabinya. Sampai akhirnya Nabi Isa pun dijadikan sebagai anak Tuhan atau bahagian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kesyirikan besar melalui kuburan orang-orang soleh, apalagi kuburan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingatkan, jangan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kalian mau berselawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai tidak ada keutamaan. Orang yang berselawat di samping kuburan Nabi SAW dengannya di sini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai seluruhnya. Yang membedakannya adalah siapa yang paling ikhlas, siapa yang betul-betul berselawat karena betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta yang betul-betul karena ingin mengikuti Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingatkan saat-saat itu. Sampai Nabi melaknat Yahudi dan Nasara sebab fitnah kubur. Tapi ketika orang tidak mau mengambil pelajaran di sini, apa yang terjadi? Lihatlah bagaimana kuburan Syekh Yusuf. Bagaimana kuburan Imam Lapeo. Besarnya itu masjid sudah. Sampai-sampai dianggap menaranya itu tanda-tanda bahaya. Waktu mau turun tsunami katanya itu menara itu jatuh, kemudian bangun lagi. Sampai gitu keyakinannya. Ini yang dikubur ini memberitakan kepada kita. Sebab asalnya dari pelajaran
Rasul, orang-orang soleh pun, orang-orang yang dimurkakan tokoh-tokoh agama pun sudah diperlakukan seperti Tuhan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan kuburan orang soleh. Kalau orang pergi haji, di antara jamaah itu memang sudah dikasih ilmu sesat sama gurunya. Khusyuk betul di kuburannya Nabi. Kalau didapat sama polisi, suruh pergi jauh-jauh. Tapi hati kalau sudah rusak, biar jauh. Yang penting menghadap ke kubur. Nah, kayak begini. Supaya menghadap ke kubur. Artinya, hatinya tawajuh kepada Nabi. Ini Nabi sudah jadi sembahan sudah. Jadi ilah. Gugur la ilaha illallah. Jadi hajinya haji untuk menggugurkan agamanya. Bukan hanya uang koin hanya yang batil, tidak ada nilainya, tapi agamanya hancur, rusak. Kalau dia tidak taubat, maka kekal dalam neraka. Ini kesyirikan akbar. Tidak mau mengambil pelajaran. Yang ada sekarang bukan kuburan orang soleh saja. Kalau yang ada sekarang, pokoknya kuburan diberitakan ada lain-lainnya, tidak peduli. Siapa yang dikubur di situ? Penjahat, anjing yang dikubur, apapun, tidak mau lagi dilihat. Yang penting ada lain-lainnya, diberitakan ada lain-lainnya. Apalagi sampai, saya waktu susah itu kuburan tua kesana, saya kesana, sekedar jadi saya taruh, langsung hilang susahku. Sudah berkembang terus itu. Masyarakat cepat sekali sesat dan disesatkan. Cepat sekali. Kenapa? Kebodohan tersebar. Ditambah lagi kebodohan tersebar, ditambah lagi ilmu semakin terangkat, semakin lenyap, semakin kabur. Ditambah lagi memang banyak penyeru kepada kebodohan ini. Ditambah lagi orang yang cukup tahu permasalahan itu tidak bisa menjelaskannya karena keduniaan dan semacam itu, sehingga bencana. Menjelaskannya berat, tapi tanggung jawab keilmuan harus seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini kebaikan besar. Harus kita penuh semangat. Disinilah semangat baru. Kalau mau semangat baru. Dan jangan berhenti dalam perkara ini karena adanya yang bercemooh dan semacam itu. Tidak. Disinilah don't stop komandan. Jangan berhenti sudah di sini. Ini perkara ini yang jangan berhenti. Di sini semangat baru. Harus terus kita perbaharui. Sebab keadaan sangat mengerikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Nabi, tidak ada lagi susah terhadap bapakmu setelah hari ini. Itu menunjukkan Nabi hidup mulia di alam barzakh. Di alam barzakh ada kenikmatan, tapi ada juga azab. Tapi Nabi pastikan sudah, dirinya hidup mulia di alam barzakh. Saat terakhir ini berat, saat-saat mau meninggalnya Nabi. Tapi justru apa? Itu saat terakhir mendapatkan pahala sabar yang berlipat.
Kalau orang pahami hakikat itu, ya mungkin Nabi maunya kasih berat-berat, sebab terakhir ini, supaya pahalanya semakin berlipat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam barzah ada dua keadaan. Ada orang yang mampu menjawab pertanyaan di alam barzah, dan ada orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan di alam barzah, sampai akhirnya menjadi orang-orang yang tersiksa di alam barzah sebelum siksaan di negeri akhir. Yang mampu menjawab pertanyaan tiga hal. Tiga pokok dasar agama. Itu yang ditanya. Tentang Ar-Rabb. Siapa yang kamu sembah, kamu besarkan, kamu agungkan. Siapa yang kepadanya kamu serahkan ibadahmu, siapa dia? Wa man nabiyyu. Siapa nabimu? Panutanmu. Kalau dia katakan maju, kamu maju. Kalau dia katakan halal, kamu halalkan. Kalau dia katakan haram, kamu haramkan. Kamu tidak akan peduli siapapun. Kalau dia sudah katakan seperti itu, siapa dia? Ada selain Nabi Muhammad SAW? Yang kalau dia bilang halal, halal. Saya banyak orang mengaku nabinya Nabi Muhammad SAW, tapi disampaikan, jangankan hadits Nabi, ayat Al-Quran, jelas sekali maknanya, terjemahannya, dipahami. Tapi guru pun tidak bilang begitu. Ini berarti apa? Gurunya jadi nabi sendiri. Siapa nabimu? Betul, yang jujur. Perasaanmu, adat istiadatmu, pemimpinmu, pimpinanmu, ketuamu, siapa? Hawa nafsumu, atau istrimu, atau perdaganganmu, siapa dia? Kemudian pertanyaan, wa ma dinu, apa agamamu? Aturan hidupmu. Yang disitulah keyakinanmu. Yang dengannya kamu berpikir, beramal, berupaya, melakukan ketaatan. Jawabannya jelas, Allah yang sesungguhnya. Nabi Muhammad, Nabi Islam, Quran dan Sunnah, pedoman hidup. Islam, agama. Jawabannya jelas. Setiap orang bisa jawab. Orang kafir juga bisa jawab. Burung beo juga bisa jawab. Tapi jawaban di alam barzah, jawaban orang yang jujur dalam kehidupan dunia. Orang yang betul-betul beriman. Dan itulah saat-saat penentu. Berhasil, maka dia sudah mendapatkan kenikmatan sebelum kenikmatan surga. Gagal, dia sudah mendapatkan siksaan sebelum siksaan neraka. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu banyak-banyak berdoa supaya diselamatkan dari fitnah, cobaan di alam kubur. Dan Nabi mengingatkan khusus sahabat-sahabatnya untuk minta perlindungan dari azab kubur. Bahkan Nabi di akhir salat kita minta, tuntunkan kita, wajibkan kita dalam satu pendapat agar supaya kita minta perlindungan dari 4 hal. Neraka, fitnah kematian, fitnah kubur, dajjal, fitnah hidup dan mati. Kita disuruh untuk meminta itu. Dan karena itulah orang yang mengantar saudaranya ke kuburan di saat penguburan, maka Nabi SAW mengatakan, is'alu li akhikum at-tabat wal maghfirah. Mintakan as-tabat, kekokohan untuk menjawab pertanyaan pada saudaramu dan mintakan pengampunan. Jangan hanya sekedar mengantar. Tapi mintakan, kita antar untuk bukan pergi potongkan kelapa. Bacakan surah Yasin. Tidak. talqinkan
Ada ucapan talqinnya juga bahasa-bahasa orang-orang dulu. Talqin itu di saat mau meninggal. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang yang mau meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Talqin itu tuntun. Tuntun orang mau meninggal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ketika pamannya Nabi Abu Thalib mau meninggal, Nabi datangi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Sakaratul maut, mau meninggal Abu Thalib. Sudah paham dia agamanya Nabi benar, baik. Bahkan membela Nabi sallallahu, tapi belum mau menerima la ilaha illallah. Belum mau menerima Islam. Ini kesempatan terakhir Nabi sallallahu. Sampai akhirnya tetap memilih di atas agama Abdul Muttalib. Hadits itu punya kehebatan tersendiri dalam penjelasan. Di sisi lain, Nabi mendatangi pelayannya seorang Yahudi. Anak seorang pemuda mau meninggal dan Nabi datangi. Ucapkan la ilaha illallah. Dia lihat bapaknya. Bapaknya tahu benar ajakan Nabi. Ya mungkin juga tersentuh anaknya sudah mau meninggal, biarnya saat ini. Akhirnya bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim." Tapi dia sendiri tetap tidak mau. Dia suruh, "Taati Abul Qasim." Akhirnya si anak pun mengatakan syahadatnya. Selanjutnya, para Nabi Sallam dan para sahabat yang menyelenggarakan jenazahnya. Nabi mengatakan selamat dari neraka. Coba lihat. Ini dia talqin. Kalau sudah meninggal, doakan. Sudah meninggal, didoakan. Di saat apa? Di saat sholat. Sholat itu untuk mendoakan. Sholat jenazah itu untuk mendoakan. Bukan sebelum sholat, bukan setelah sholat doanya. Makanya sholat jenazah itu doa. Makanya di rakaat takbir kedua, ketiga, keempat bisa. Kalau lebih lagi bisa ditambah, tergantung. Di situ doanya. Di saat sholatnya kita doakan. Itu yang paling hebat. Tapi masyarakat bilang, maunya apa? Kalau habis itu, amin. Amin. Tidak tahu apa yang baca Pak Imam. Amin. Semakin lama itu, semakin besar amplopnya. Doakan supaya diberi at-tabat wal maghfirah di saat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan tak kala Nabi meninggal, Aisyah mengatakan, "Duhai bapakku, dia memenuhi panggilan rohnya." Ini Allah alam memberi isyarat akan apa yang menimpa, akan apa yang merupakan penawaran setiap Nabi dan Rasul Allah sebelum meninggal. Dan Nabi memilih untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abata man jannatul firdausi ma'wa. Duhai bapakku, dia yang surga Firdaus adalah tempat kembali. Pasti memastikan surga Firdaus sebab Nabi yang memberitahu kedudukan Nabi SAW yang tertinggi. Kenapa Firdaus yang disebutkan? Sebab surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Dia yang di tengah. Berarti dia yang tertinggi. Dia yang di tengah, dia yang tertinggi. Bentuknya juga kayak semacam kubah yang menutupi. Jadi di tengah pasti tertinggi. Itu surga Firdaus. Dan luar biasa Nabi mengajar sahabatnya, "Idza sa'altal jannah
fas'alil firdaus. Jika kami minta surga, minta firdaus. Ini pengajaran tingkat tinggi. Bukan hanya disuruh minta masuk surga, tapi minta firdaus. Kalau orang salah-salah menerima hadis ini, saya jangan itu ya Rasulullah. Yang penting bisa masuk surga. Bagus, kalau sudah mau masuk surga, laksanakan. Tapi pengajaran Nabi ini itu hanya diterima. Siap mau mengejar yang itu. Untuk apa? Ini orang-orang yang sempurna ilmunya, hebat amalannya, itu akan menerima ajakannya. Jadi sabda Nabi SAW itu kadang kalau ditempatkan tidak pada tempatnya, diterima oleh orang yang belum siap menerimanya, akan bahaya. Karena itu tidak sembarang orang menyampaikan hadits Nabi SAW. Tidak seenaknya orang membacakan hadits Nabi SAW, walaupun haditsnya sahih. Apalagi kalau tidak tahu haditsnya sahih atau tidak. Sebab penempatan hadits-hadits itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya hafal hadits Nabi SAW itu, beliau menyebutkan semacam dua tempat, dua kendi. Dua tempat. Satu tempat ini saya sudah sampaikan semuanya. Yang satunya, kalau seandainya saya sampaikan, saya akan disembelih. Maksudnya apa? Khawatir fitnah. Orang-orang berilmu dalam menerima hadits Nabi SAW tahu kapan disampaikan, kapan ditempatkan. Abu Hurairah pernah dapat pelajaran besar. Sampai mendapatkan pukulan dari Umar. Menyampaikan hadits Nabi, sama Umar. Bukan karena Umar tidak mengerti, penyampaiannya itu tidak cocok. Padahal Nabi yang suruh Abu Hurairah. Nabi yang suruh Abu Hurairah kembali dibawa ke Nabi SAW. Sebab Umar radhiyallahu anhu berada di atas apa? Berada di atas petunjuk Nabi SAW yang lain. Yaitu apa? Menginginkan sahabat lebih besar, lebih mulia. Itu sama dengan kondisinya ketika Nabi menjelaskan hak Allah terhadap hamba, hak hamba kepada Allah. Apa haknya Allah kepada hamba? Hamba beribadah kepada Allah. Haknya Allah kepada hamba beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sedikit pun juga. Apa haknya hamba kepada Allah? Artinya Allah wajibkan dirinya, pasti dipenuhi untuk hamba. Itu satu saja. Allah akan memasukkan ke dalam surga. Allah tidak akan menyiksa mereka yang tidak melakukan kesyirikan. Satu saja. Allah tidak akan menyiksa mereka yang tidak melakukan kesyirikan. Ini berarti kalau tidak melakukan kesyirikan, berarti sudah melakukan ibadah wajib, selesai. Tidak syirik. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Sebab ini sangat hebat. Selamat dari neraka, yang penting selamat dari syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubashshir." Jangan sampaikan kabar gembira ini. Kenapa? Fayattakilu. Ini ilmunya Umar di sini. Datang dari Nabi juga ilmu ini. Fayattakilu, orang-orang akan bersandar. Nanti orang pikirannya apa? Penting, karena sudah tidak syirik. Akhirnya apa? Malas beramal. Sunnah-sunnahnya malas. Sedekah-sedekahnya malas. Yang penting tidak syirik. Selamat sudah. Khawatir kalau ada yang terima hadis ini dan menempatkannya tidak pada tempatnya. Jadi kalau orang baca Sahih Bukhari, kemudian tidak tahu fiqhnya, tidak tahu pahamnya, walaupun Sahih Bukhari, kalau tidak ditempatkan pada tempatnya bisa berbahaya. Ini satu sisi. Belum lagi cocok terjemahannya. Belum lagi cocok terjemahannya. Sebab banyak penerjemahan yang sangat rumit dipahami. Saya dapat pengalaman baru. Tadi ditanya, agak lama saya cari. Seorang bapak bersama anaknya kadang datang bertanya, "Ada Ustaz ada hadis ini. Nabi SAW
dia sebutkan singkatnya, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka wajib baginya surga kecuali kematian. Maka tidak ada yang menghalanginya dia dari surga kecuali kematian. Pusing dia memahaminya. Anda bisa pahami dari hadis ini. Hadisnya sahih. Siapa yang membaca ayat kursi setiap akhir salat fardu, lafaz hadisnya setiap akhir salat wajib, fardu maktubah, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Kematian menghalang? Justru kalau orang sudah masuk surga harus mati. Pusing dia gimana? Setelah dilihat hadisnya ternyata illa an, ada an di situ, illa an ayyamut. Ini menunjukkan bahwa proses akan menghadapi kematian. Sehingga maknanya mengarahkan, dengan amalan ini dia sudah terjamin surga. Hanya yang menghalangi dia adalah saat-saat akan meninggalnya. Artinya, kalau dia sudah meninggal, sudah terbukalah penghalangnya masuk surga. Padahal perbedaannya tipis sekali. Dia tanya juga hadis, dalam terjemahan dia pahami, ternyata Nabi makan walaupun sudah dimasak bawang. Lalu hadisnya kalau bawang itu sudah dimasak, boleh orang datang ke masjid. Ini Nabi salah terjemahan. Saya baca konteks hadisnya, tidak ada di situ kalimat sudah dimasak di situ. Justru kalimatnya hadrawat, sayur-sayuran mentah. Min bakul, diantaranya dari sesuatu yang berbau semacam bawang-bawang dan semacam itu. Akhirnya Nabi tidak mau memakannya. Dia pahami Nabi mencicipinya, padahal tidak ada kalimat mencicipi di situ. Kalimatnya Nabi menjumpai baunya. Dia pahami dalam terjemahan mencicipi rasanya. Tapi Nabi makan juga. Coba lihat terjemahan itu. Bagaimana kalau sudah salah terjemahannya? Kemudian yang menyampaikannya lagi ahli ijtihad. Orang yang ahli dalam berkomentar dalam banyak hadis Nabi SAW. Bencana sudah. Bencana. Baik, alaikum warahmatullah. Terakhir, hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa Nabi SAW itu dikubur. Nabi juga dikubur. Di mana Nabi kubur? Di rumah Aisyah. Dan sampai sekarang di rumah Aisyah. Tidak pernah Nabi dikubur di dalam masjid. Nabi dikubur di rumah Aisyah. Dan itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Ini kekhususan. Nabi dan Rasul dikubur di mana mereka wafat. Dan ini Masya Allah sejalan dengan kekhawatiran Nabi. Sebab kapan Nabi dikubur di luar? Sudah. Jadi rebutan sudah untuk umat-umat selanjutnya. Dikubur di rumah Aisyah? Tidak ada. Terus Abu Bakar dan Umar itu tabak, hukumnya ikut. Sebab dua orang ini selama hidupnya dimanapun Nabi, maka keduanya ini ikut. Itu pun minta izin kepada pemilik rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia dan para sahabat Nabi SAW menyetujuinya. Berarti semacam ijma umat, sepakat sahabat. Dan itu juga agama. La yajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi Nabi tidak pernah dikubur di dalam masjid sampai sekarang. Hanya masalahnya, kalau kita lihat kuburan Nabi SAW sekarang, orang akan melihatnya dalam masjid. Sebab apa?
perluasan Masjid Nabawi sudah mengambil di sekeliling rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun sudah ditegur oleh orang berilmu di zaman itu. Tapi kalau penguasa melihat begini, gimana lagi perluasannya? Dan sampai sekarang seperti itu. Mau dirubah sekarang? Oh, sangat berat. Terlalu banyak orang bodoh. Tidak berani pemerintah Saudi. Kalau merobohkan kuburan, pemerintah Saudi berani. Sebab Saudi berdiri di atas itu. Tapi merubah bangunan, tidak ada yang berani. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja tidak berani. Tapi kuburan-kuburan yang banyak, di Saudi diratakan. Tidak ada lagi yang dibesarkan, tidak ada lagi yang didatangi. Sehingga nampak syiar-syiar ketauhidan, tidak nampak syiar-syiar kesyirikan. Tapi kuburan Nabi, berat betul. Seorang akan menganggap, takabur, ini akan menghina Nabi, apa semacam itu. Padahal justru semakin menjaga. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dikubur sebagaimana kaum muslimin dikubur. Dan dalam peristiwa wafatnya Nabi SAW, di sini terdapat kehebatan yang sangat luar biasa, banyak sekali kehebatan. Di antaranya sebelum Nabi SAW dikubur, sahabat sudah bersepakat bahwa yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Nabi tidak menunjukkan keterangan khusus langsung lafadznya bahwa pengganti saya adalah kamu, tidak. Sebab Nabi sudah tanamkan ilmu yang dengannya mereka siap menghadapi goncangan apapun. Dan berhasil sahabat Nabi SAW menjadi manusia terbaik dan melahirkan generasi kedua tabi'in sebagai manusia terbaik selanjutnya. Bahkan melahirkan generasi ketiga tabi'in sebagai manusia ketiga yang terbaik, golongan umat manusia yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Tapi ini sedikit tentang perkara ini. Jadi sabar dalam menghadapi perkara ini. Rasulullah SAW pun menghadapi goncangan yang sangat hebat. Sebesar-besar, sehebat-hebat pahala itu bergandengan dengan semakin besarnya cobaan. Kalau kita menghadapi cobaan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam dakwah, itu kesempatan untuk meraih kedudukan yang lebih besar. Bersabarlah. Jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mendidik kita dan memuliakan kita melalui cobaan-cobaan itu. Bisa dipahami? Ini paham dalam majelis ilmu. Tapi ilmu yang sebenarnya di saat kita menghadapi musibah itu sendiri. Di saat kita menghadapi cobaan itu sendiri. Baik. Sebelum kita tutup majelis ini, saya mengingatkan ingin menyampaikan satu hal sehubungan dengan kegiatan dakwah yang alhamdulillah semakin baik, semakin nampak, semakin lancar. Dakwah yang ditegakkan oleh banyak orang di Makassar, Sulawesi secara umum, dari ahli sunnah wal jamaah, ini alhamdulillah berjalan pesat dan sangat pesat. Sampai-sampai kita sangat kekurangan pengajar, sangat kekurangan tempat, sangat kekurangan sarana. Termasuk yang saya dan beberapa ustaz, para pengajar di Makassar itu kekurangan tempat, dan keadaan di pesantren. Sehingga kegiatan-kegiatan besar, penyebaran ilmu, pelajaran dan kegiatan-kegiatan ilmu dan amalan itu terganggu dengan itu. Baik. Ini kebaikan, semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya. Bukan kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah. Termasuk imbas dari dakwah di Makassar itu ke Maros ini. Sarananya semakin baik, Masya Allah. Saya masih ingat itu
Maros itu naik damri. Si pengajian ini naik damri. Dilepas oleh sama Pak Harid. Naik damri dulu. Damri masih ada? Damri pula. Lengkap dengan rokoknya, di damri, musiknya, dan semacamnya. Tapi alhamdulillah, kebaikan dari Allah, fadlun min Allah. Seandainya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan semakin melihat perkembangan yang baik. Dan ini tanggung jawab kita seluruhnya. Hanya Allah memberikan kebaikannya melalui sebab. Sebab yang paling utama itu adanya ta'awun, kerjasama di antara ikhwah. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ini sebab yang paling utama. Karena itu Allah panggil khusus hamba-hambanya yang beriman. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Bantu-membantu kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan karena kesukuan, bukan karena organisasi, bukan karena satu kelompok, satu partai, satu dan tidak. Tapi di atas kebaikan dan ketakwaan. Tempat yang saya maksudkan tadi di Ma'had As-Sunnah di bawah itu kekurangan tempat. Dan kita punya tanah wakaf. Tanah wakaf itu milik ikhwah-ikhwah. Siapa yang dulu menyumbang tanah wakaf sekian meter. Ini sudah berjalan kebaikannya. Insya Allah sudah mengalir amal jariah. Hanya kita ingin maksimalkan amal jariahnya. Akan membangun bangunan di situ bertingkat untuk apa? Pendidikan anak. Generasi yang terbaik, insyaallah taala anak soleh untuk santri-santri sakannya supaya tidak di masjid lagi. Kemudian untuk penginapan saat-saat daurah, kegiatan-kegiatan besar. Kemudian untuk tamu-tamu, ustaz-ustaz apa yang datang, kita kadang kesulitan tempat. Menghormati tamu tidak bisa diwujudkan dengan lebih baik. Dan banyak lagi pemanfaatannya. Di antaranya parkir. Setiap tingkat yang di bawah akan diluaskan untuk menjadi parkiran ikhwah. Dan kita sudah banyak mendapat teguran dari tetangga akibat parkiran yang sulit diatur. Tapi karena itu sepakat sudah banyak ikhwah dan kita sudah umumkan beberapa kali dan memberikan respon yang sangat baik untuk mengejar kebaikan ini. Kebaikan apa yang ada di dalamnya? Banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kebaikan amal jariah semuanya merupakan tiga hal minimal ini ya. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak cucu Adam meninggal maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salih yad'u lah. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Ada orang bersedekah tapi tidak mengalir, bahkan menetes pun tidak. Sebab bangun masjid tidak ada yang sholat di situ. Ikhlas. Tapi apa ya? Siapa yang sholati? Nanti ada mengalir kalau ada yang sholati. Bangun pesantren tapi tidak ada santrinya. Bangun lembaga pendidikan tapi tidak ada orang yang dididik di situ. Kalaupun ada yang dididik, pendidikannya apa? Tidak ada sedekah jariah. Tempat kita langsung terpakai. Bahkan sekarang sudah terpakai. Dibangun ini semakin maksimal jariahnya. Ini kebaikannya. Setelah kita meninggal. Nah itu tanggung jawab ustaz-ustaz dan orang-orang yang diserahi amanah di situ. Mereka bukan pemilik yang mewakafkan tanah. Dan setelah diwakafkan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, milik Islam. Hanya ada yang bertanggung jawab yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus memaksimalkan amal jari yang lebih banyak. Ini tanggung jawab kami. Kami kembalikan kepada antum sebab kita tidak bisa bangun sendiri. Ini sedekah jariah, mengalir langsung insyaallah taala. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Jelas sarana ilmu dan luar biasa banyaknya ilmu yang tersebar sudah melalui itu. Hanya kita memaksimalkan lagi. Dan banyak santri yang tersebar di seluruh Indonesia sudah menyebarkan ilmu tauhid, memberantas kesyirikan. Ilmu-ilmu yang merupakan pokok agama. Ini amal jariah, bukan omong kosong, nyata. Dan bukan karena untuk saya, tidak. Saya ingin mengajak kita sama-sama meraih kebaikan itu. Kalau saya bisa, untuk apa? Harus semua orang dalam hal kebaikan.
Dalam hal kebaikan, kalau memang bisa, untuk apa? Tawarkan ke antum. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ini pendidikan anak soleh. Kalau kita tidak punya anak, minimal bisa menjadi sebab-sebab adanya anak-anak soleh. Ilmu mereka, kebaikan mereka, dan banyak lagi sebab-sebabnya. Tamu, hormati tamu dan lainnya. Pemanfaatan harta yang dititipkan kepada kita. Masjid juga akan dibangun. Tapi supaya santri disiapkan dulu tempatnya sebelum dibangun masjidnya, tempat ini dulu. Dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Akhirnya tempat itu tanah wakaf kita yang kita bangun. Kalau masjid tanah wakafnya satu orang saja, itu tanah wakaf masjid itu. Ummi yang memberi wakaf di situ. Tapi kalau yang kita, ini semua ikhwah. Yang punya. Baik. Dan ini dananya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Dan alhamdulillah panitia pembangunan masjid dan saya sendiri yang mengontrol langsung dari kalangan ustadz saya ditunjuk. Kita upayakan bisa diselesaikan. Itu memperkecil supaya mudah bangunan ini dia rata-ratakan menjadi per meter. Jadi per meter itu sudah mencakup besinya, pasirnya, apanya. Pokoknya semua bangunan ini dijadikan per meternya sekitar 1.700.000 per meter. Sekitar 1.000.000 per 700. Ketika kita tawarkan kepada ikhwah-ikhwah di Makassar, alhamdulillah ada yang mengambil 1 meter, 3, ada yang mengambil 5, ada yang mengambil 30, ada yang mengambil di bawahnya, ada yang 50.000. Keikhlasan yang menentukan, bukan karena semangat. Sebab keikhlasan yang sangat menentukan. Bahkan kadang sedekahnya orang yang pas-pasan itu lebih besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Yang 1 dirham hanya memiliki 2 dirham. Yang 100.000 luar biasa banyaknya. Tetapi kalau banyak kemudian keikhlasannya sama, berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Keikhlasan yang menentukan. Saya tawarkan hal ini kepada ikhwah. Semoga kita bisa bertahun dalam kebaikan ini. Mau ngambil 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampaikan dan store kepada Al-Akh Abu Ishaq. Beliau yang mewakili ikhwah-ikhwah malas di sini. Mungkin sebentar sudah ada yang bisa menyampaikan. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah.